Riz, lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Aku nih memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Gua gak ada urusan sama perasaan lo. Oke, puncak debat kusir itu viral abis Ray. Dan momen panas ini dipicu sama klaim dari satu orang yang jujur aja selalu bikin heboh di dunia maya, yaitu Permadi Arya alias Abu Janda. Di tengah sentimen anti-Amerika yang lagi knockdown nih, dia tuh justru ngelempar bom bahwa Indonesia sebenarnya nggak punya utang budi sama Amerika. Gila banget kan pernyataannya. Jadi pernyataan itu langsung bikin jagat maya kebelah menjadi dua. Di satu kubu banyak yang teriak-teriak, jelas kita ini dijajah Amerika secara terselubung. Dan mereka percaya bahwa kita tuh hidup di bawah ketiak Paman Sam. Tapi di kubu lain orang itu bilang jangan ngawur, itu namanya buta sejarah. Tapi tunggu dulu, ini semua bikin kita kepikiran sama satu pertanyaan gede. Pertanyaan yang biasanya cuma jadi bising-bising di tongkrongan kopi atau jadi ajang caci maki di kolom komentar. Bener nggak sih Indonesia ini diam-diam dijajah sama Amerika? Apakah tuduhan ini sebuah fakta yang bisa dibuktikan pakai data dan catatan sejarah yang valid, atau ini cuma opini panas aja yang lahir dari suzon dan drama politik biar suasana makin keruh? Yang gue yakin kalian pasti tahu gimana caranya biar lebih menarik. Nah, video ini kita bakal bedah buktinya satu persatu tanpa sentimen, tanpa mihak sana dan sini. Kita bakal telusuri jejak sejarahnya, kita bongkar data ekonominya, dan kita kuliti pengaruh budayanya. Oke? Dan ini bukan soal pro Amerika ataupun anti Amerika. Ini soal nyari kebenaran versi kita sendiri. Dan mari kita mulai petualangannya di video ini sampai selesai. Oke, selamat datang kembali di channel Maharu. Sebelum kita makin dalam menyelam, kita harus paham dulu dua hal biar nggak salah kaprah. Pertama, kenapa sih isu ini bisa meledak lagi? Kedua, apa sih sebenarnya yang dimaksud orang-orang dengan penjajahan tersembunyi atau penjajahan modern? Jangan-jangan kita semua itu ngomongin hal yang berbeda. Jadi konteksnya semua ini bermulai dari perdebatan super sengit di acara TV Rakyat Bersuara. Jadi sekitar bulan Maret 2026. Topiknya kebetulan nih lagi membahas tentang geopolitik. Lagi panas-panasnya lah. Puluhan tahun konflik. Gara-gara Arab kagak bisa lihat, Yahudi diem. Nah, si Abu Janda ini dengan lantang nentang kebencian buta ke Amerika, bahwa dia bilang Amerika itu punya peran vital dalam kemerdekaan Indonesia. Sontak studio itu langsung ricuh, dia disudutkan, dan puncaknya momen viral dia diusir bray dari ruang diskusi publik itu. Pernyataan Abu Janda ini meskipun nggak secara eksplisit ngomong penjajahan, itu kayak bensin disiram api. Narasi yang udah ada dari lama. Narasi apa? Ya narasi bahwa kita ini korban penjajahan gaya baru. Istilah ini bukan hal baru, Bray. Ini lahir dari konsep yang lebih besar dalam dunia hubungan internasional. Namanya neokolonialisme. Nah, istilah apaan tuh? Santai, gampangnya gini. Istilah ini itu dipopulerkan sama presiden pertama Ghana, namanya Kwame Nkrumah, di tahun 1960-an. Jadi nggak pakai perang warfare gitu, nggak, Bray. Bayangin, jeratan utang dari lembaga keuangan internasional, mereka kasih pinjaman ya, tapi di balik itu mereka bisa menyetir sebuah kebijakan ekonomi negara yang ngutang. Atau sederhananya, dominasi perusahaan multinasional raksasa yang mengeruk sumber daya alam kita. Tapi untung kebesarnya itu malah lari ke luar negeri. Atau yang lebih halus lagi, dominasi budaya. Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa gaya hidup, film, musik, dan nilai-nilai dari negara adidaya itu pelan-pelan bikin kita lupa sama identitas asli kita? Itulah yang bernama soft power, atau salah satu senjata paling ampuh dalam dunia neokolonialisme. Orang yang mengalami seperti ini itu seringkali nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi dijajah. Karena prosesnya lambat, halus banget, dibungkus dengan rapi dengan label modernisasi, bantuan luar negeri ataupun investasi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah hubungan Indonesia dan Amerika selama lebih dari 75 tahun ini cocok sama deskripsi seperti yang disampaikan Abu Janda tadi?
Untuk menjawab itu, kita perlu jadi detektif waktu sebentar dan menyelidiki 3 pilar utama, yaitu politik, sejarah, ekonomi, dan budaya. Dan yang paling sering jadi sumber perdebatan, yaitu sejarah politik. Oke, siap-siap ya, karena roller coasternya baru aja dimulai di sini. Narasi penjajahan terselubung sering banget dimulai dari tudingan kalau Amerika dari awal itu udah punya niat busuk ke Indonesia. Katanya Amerika itu cuma mau bantu supaya kita tidak jadi negara komunis dan tetap jadi anak buahnya di Perang Dingin. Tapi beneran, sesimpel itu? Atau ceritanya lebih rumit? Mari kita kupas lapis demi lapis sejarah ini. Jadi di fase pertama yaitu peran abu-abu di awal kemerdekaan. Ini itu kurang lebih sekitar tahun 1945 sampai 1949. Dan ini fakta pertama yang tidak bisa diganggu-gugat. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta itu meneriakan merdeka kayak gitu ya, tanggal 17 Agustus 1945, Amerika itu nggak langsung ngasih selamat dan ngakuin kita, Bray. Kebijakan awal Washington itu pelin-pelan, netral tai kucing lah. Kenapa? Karena posisinya itu sulit. Di satu sisi, Amerika itu sekutu dekatnya Belanda di Eropa. Belanda baru aja hancur lebur gara-gara Perang Dunia Kedua. Kebayang kan di momen-momen kayak gitu? Dan lagi disuntik dana besar-besaran lewat Marshall Plan. Apa itu Marshall Plan? Marshall Plan itu adalah program bantuan ekonomi raksasa dari Amerika. Masa iya mau ninggalin sekutu penting yang mau lagi sekarat? Nah, setelah itu di sisi lain, Washington itu juga lihat gelombang kemerdekaan lagi melanda Asia dan Afrika. Mereka nggak mau negara-negara baru ini malah jatuh ke pelukan Uni Soviet. Jadi selama periode awal bisa dibilang Indonesia berjuang sendirian melawan agresi militer Belanda. Setelah itu Amerika cuma menjadi penonton aja saat 1945. Dia nggak langsung berkecimpung di dalamnya, enggak. Lalu apa yang bikin Amerika berubah pikiran? Nah, titik baliknya terjadi sekitar tahun 1948-1949. Ada beberapa alasan. Pertama, perang gerilya TNI itu ternyata efektif banget, yang mana membuat Belanda boncos dan capek. Setelah itu kedua, opini dunia mulai berpihak ke Indonesia. Ketiga, dan ini yang paling krusial, ketahuan kalau duit Marshall Plan yang harusnya buat bangun ulang Eropa malah dipakai Belanda buat biayain perang di Indonesia. Nah, setelah itu Kongres AS itu auto ngamuk, Bray. Ini tuh pengkhianatan namanya. Pemerintahan presiden seperti Harry Truman akhirnya nggak punya pilihan selain ambil sikap tegas. Mereka mengancam Belanda, kalau kalian nggak mau akui kedaulatan Indonesia, keran bantuan atau yang tadi bantuan dana dari Marshall Plan kami potong. Nah, ancaman ini bukan main-main. Ekonomi Belanda yang lagi rapuh nggak mungkin bisa selamat tanpa duit dari Amerika. Akhirnya, lewat tekanan PBB yang didorong AS, Belanda dipaksa balik ke meja perundingan. Yang puncaknya adalah konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia kurang lebih tanggal 27 Desember 1949. Kayak gitu, Bray. Jadi nggak murni langsung, oke Indonesia gua akuin. Enggak, Bray. Ada prosesnya. Jadi nggak ujuk-ujuk itu enggak. Dan apakah ini murni karena Amerika itu baik hati? Tunggu dulu. Nah, sejarawan seperti Robert J. McMahon itu berpendapat bahwa semua lebih didorong sama strategi Perang Dingin. Jadi saat World War II atau Perang Dunia Kedua. Waktu pemerintah Republik Indonesia berhasil numpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 48, itu jadi sinyal kuat buat Washington. Mereka lihat Soekarno ini nasionalis tulen yang anti komunis. Jadi mendukung Indonesia merdeka di bawah mereka dianggap paling pilihan aman ketimbang Indonesia jatuh ke tangan komunis. Seperti itu. Nah, opininya Amerika itu pahlawan kesiangan. Mereka bantu cuma karena takut kita jadi komunis. Bantuan itu ada udang di balik batu. Atau ada sebuah keinginan di balik sebuah bantuan itu buat mengikat kita ke blok barat. Sedangkan fakta sejarah, mau apapun motifnya, faktanya tekanan diplomatik dan ancaman pemotongan Marshall Plan dari AS adalah faktor penentu yang memaksa bahwa Belanda angkat kaki. Tanpa intervensi ini, perjuangan kita itu mungkin bakal jauh lebih lama dan bakal makan lebih banyak korban. Setelah itu di fase 2.
Fase 2 ini itu di Perang Dingin. Itu di zamannya Presiden Soekarno dan Orde Baru, kurang lebih tahun 1950-1998, Bray. Jadi, di bawah Presiden Soekarno, hubungan kita sama AS itu kayak pacaran yang putus nyambung, Bray. Sebagai gerakan salah satu pendiri gerakan non-blok. Nah, posisi Indonesia itu berusaha nggak mihak kubu kanan dan kubu kiri. Tapi Soekarno makin condong ke kiri dan mesra sama Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI yang membuat Washington itu keringat dingin ketar-ketir. Kecemasan ini itu memuncak di akhir 1950-an. Nah, disinilah bukti campur tangan paling nyata itu muncul. Dan sekarang udah jadi fakta yang terbuka. Bukan rahasia lagi. Kalau CIA secara rahasia mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta. Dan ini adalah gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi yang mau menggulingkan Soekarno. Dukungan CIA ini benar-benar nggak main-main. Mulai dari senjata, duit, bahkan pilot bayaran dikirim buat bantu pemberontak. Walaupun akhirnya TNI ini berhasil memadamkan pemberontakan itu, insiden ini atau kejadian saat itu benar-benar ninggalin luka yang mendalam dan jadi bahan bakar utama sentimen anti-Amerika. Dan ini sering banget dijadiin bukti bahwa Amerika itu emang mau ngacak-ngacak negara kita. Setelah itu masuk ke era pergantian kekuasaan nih dari Soekarno ke Soeharto pada 1965-1967. Benar-benar membalikan keadaan 180 derajat. Jenderal Soeharto yang naik dengan agenda sapu bersih komunis langsung membuka lebar-lebar pintu ke barat. Nah, era Orde Baru jadi masa-masa bulan madu hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Washington melihat bahwa rezim Soeharto itu sebagai benteng pertahanan yang kokoh melawan komunisme di Asia Tenggara. Akhirnya, dukungan politik, dukungan ekonomi, dan militer langsung mengalir deras ke Jakarta. Saat itu juga, yang awalnya itu condong ke kiri, Indonesia jadi mitra keamanan utama. Perwira-perwira TNI dikirim sekolah ke Amerika Serikat, dan kita jadi pembeli utama alutsista buatan Amerika. Di panggung dunia, posisi Indonesia seringkali sejalan nih sama maunya Amerika Serikat, terutama soal isu-isu perang dingin. Nah, di sini bagian opininya adalah lengsernya Soekarno dan naiknya Soeharto itu settingan CIA. Ada beberapa yang bilang kayak gitu, bahwa mereka sengaja ganti pemimpin nasionalis dengan rezim boneka pro barat. Mungkin dari salah satu kalian kepikiran sampai ke situ, karena kan beberapa hari ke belakang itu ada banyak sekali informasi-informasi tentang Iran dan Amerika, bahwa Amerika itu ingin mengontrol Iran. Nah, layaknya di Indonesia juga kayak gitu. Kita itu dikontrol sama Amerika saat penggulingan singgasana Soekarno. Selama Orde Baru, Indonesia itu cuma pionnya Amerika. Sedangkan fakta sejarah ada bukti kuat keterlibatan CIA dalam mendukung oposisi Soekarno atau PRRI Permesta. Dan memang setelah 1966 di bawah Soeharto, Indonesia itu jadi sekutu strategis Amerika Serikat. Dan dokumen-dokumen yang dideklasifikasi itu menunjukkan bahwa pejabat AS sangat senang dengan pergantian rezim dan mendukung penuh pembersihan anti komunis yang dilakukan oleh tentara. Tapi bilang Orde Baru 100% dikendalikan AS juga terlalu menyederhanakan masalah. Soeharto itu punya agenda sendiri, Bray, stabilitas politik dan pembangunan. Dan dia cuma manfaatin kedekatan sama Amerika Serikat sebagai alat buat mencapai tujuannya itu. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Setelah itu kita lanjut nih ke fase 3. Fase 3 itu adalah fase reformasi hingga kemitraan strategis, yaitu kurang lebih tahun 98 sampai sekarang. Jadi runtuhnya Orde Baru tahun 98 mengubah permainan lagi. Hubungan yang sempat dingin gara-gara isu HAM, terutama krisis di Timur Timur, tapi semua berubah setelah tragedi 11 September 2001. Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia mendadak menjadi sorotan bahwa Amerika Serikat melihat kita sebagai mitra kunci dalam perang melawan teror. Dan kerjasama intelijen jadi fokus utama di bagian ini.
Setelah itu, 2 dekade terakhir hubungan ini tuh terus berevolusi, berubah dari kanan ke kiri, setelah itu dari bawah ke atas, dan puncaknya pada November 2023 Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden itu secara resmi menaikkan level hubungan kita dari kemitraan strategis jadi kemitraan strategis komprehensif atau CSP. Dan ini bukan cuma ganti nama biar keren, Bray. CSP itu level kerja sama paling tinggi, mencakup semua hal mulai dari ekonomi, pertahanan, iklim, teknologi, sampai kesehatan. Nah, di bawah CSP, kedua negara berkomitmen buat menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat juga mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dan ini adalah kemitraan yang mencakup kerjasama energi bersih, keamanan rantai pasok mineral kritis, sampai pertukaran ahli kesehatan. Nah, di bagian opininya, mungkin ada yang berpikiran bahwa CSP itu cuma gincu, Bray. Cuma nama baru buat dominasi AS. Itu cara Amerika ngunci Indonesia yang sebetulnya buat ngelawan pengaruhnya Tiongkok. Ujung-ujungnya kita diseret lagi ke persaingan negara adidaya. Fakta sejarahnya, Bray, peningkatan status jadi CSP adalah perjanjian dua arah yang ditandatangani kedua belah pihak. Dan ini meresmikan kerjasama yang sudah jalan dan mengembangkan ke area baru yang strategis buat Indonesia, kayak transisi energi dan industri semikonduktor. Buat Indonesia, ini tuh adalah wujud modern dari politik luar negeri bebas aktif. Dan kita rangkul semua kekuatan besar mulai dari AS dan Tiongkok buat memaksimalkan kepentingan nasional kita. Nah, dari sejarah politik ini, kita tuh melihat gambaran yang super kompleks. Klaim dijajah itu lebih ke opini yang lahir dari tafsiran paling sinis atas motif AS, terutama di era Perang Dingin. Tapi fakta-fakta menunjukkan hubungan yang lebih dinamis, di mana kedua negara saling memanfaatkan satu sama lain. Tapi bagian politik ini tuh cuma satu keping puzzle, Bray. Pilar yang paling bikin panas kuping dan sering jadi dasar tuduhan penjajahan tersembunyi justru ada di pilar berikutnya, yaitu ekonomi. Dan siap-siap kita akan bongkar aliran dolarnya. Kalau penjajahan gaya baru itu senjatanya bukan senapan, yaitu tapi dolar, maka pilar ekonomi inilah jantung dari semua perdebatan ini. Oke, menarik nih. Cerita yang paling sering kita dengar bahwa Indonesia ini terperangkap dalam sistem ekonomi global yang dikuasai oleh Amerika. Lewat apa? Lewat utang, investasi, dan lembaga-lembaga keuangan yang mereka kendalikan. Beneran gitu? Nah, mari kita bongkar datanya, oke? Di fase 1 itu ada namanya bantuan, membangun Orde Baru dan mafia Barclay. Gini nih, waktu Soeharto ambil alih kekuasaan, ekonomi kita itu hancur lebur. Itu perlu diingat. Inflasi gila-gilaan, infrastruktur bobrok, kas negara juga kosong. Buat nyelamatin kapal yang hampir karam ini, Soeharto manggil sekelompok ekonom brilian lulusan Amerika. Mayoritas itu dari University of California, Berkeley. Ini kejadiannya tuh hampir mirip kayak Singapura. Singapura itu saat dia lagi di bawah juga memanggil beberapa ekonom dari barat. Nah, mereka inilah yang kemudian dijuluki mafia Berkeley, oke? Ada yang pernah dengar? Nah, di sini otak utamanya adalah Widjojo Nitisastro, arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru. Atas saran mereka, Indonesia membuka diri selebar-lebarnya buat investasi dan bantuan asing. Tahun 1967 dibentuklah namanya IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, semacam klub negara-negara barat dan lembaga donor di mana Amerika Serikat jadi anggota paling berpengaruh. IGGI inilah yang jadi keran utama pinjaman dan bantuan buat membiayai program pembangunan 5 tahun kita atau disebut dengan Repelita. Salah satu alat andalan AS adalah USAID atau United States Agency for International Development. Selama Orde Baru, USAID ini ngucurin duit kemana-mana, dari program pangan, bangun jalan, sampai apa yang kalian tahu, kesehatan dan pendidikan.
Nah, di bagian opini mungkin ada yang berpikir bantuan ini tuh kayak candu, Bray. Racun manis yang bikin kita ketagihan dan ketergantungan. Ya emang bener. Dan kita dipaksa pakai model ekonomi kapitalis liberal yang cuma nguntungin barat. Nah, mafia Berkeley itu agen-agen yang sengaja ditanam biar kebijakan ekonomi kita nurut sama maunya Amerika. Terus faktanya apa, Bray? Nah, fakta ekonomi yang perlu kalian ketahui, jujur, saat Indonesia emang nggak punya banyak pilihan tanpa suntikan modal asing, pemulihan ekonomi rasanya mustahil. Ingat kan di bagian 98 chaosnya kayak gimana? Bantuan dari IGGI dan USAID secara nyata berhasil menstabilkan ekonomi, menekan inflasi dan membangun infrastruktur dasar. Tapi fakta ini nggak berarti opini tadi salah total. Bantuan itu memang datang sepaket dengan ideologi pasar bebas dan secara struktural menciptakan ketergantungan pada utang luar negeri. Sebuah warisan yang bebannya masih kita pikul sampai sekarang saat ini. Dan mungkin sampai kalian dulu yang berumur 10 tahun sekarang udah berumur 25 tahun. Di bagian 2 tentang ekonomi, yaitu simbol dominasinya itu berada di kasus Freeport yang sangat bikin geram. Kalau ada satu nama jadi simbol tuduhan penjajahan ekonomi oleh Amerika, nama itu adalah PT Freeport Indonesia. Kisahnya dimulai bahkan sebelum Soeharto berkuasa. Beberapa tahun sebelumnya, kurang lebih sekitar tahun 1936. Oke? Seorang geolog Belanda itu nemuin cadangan tembaga raksasa di Papua yang dia namain Ertsberg. Tapi karena iklim politik anti asing di bawah Soekarno itu lagi merajalela banget pada saat itu, jadi ya nggak ada yang berani ngotak-ngatik di situ. Bahkan Amerika pun nggak berani masuk ke bagian atau ke ranah itu. Nah, kesempatan emas buat perusahaan tambang Amerika Freeport Sulfur datang pada 1967. Begitu Soeharto mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Freeport jadi perusahaan asing pertama yang menekan kontrak karya. Mereka dapat hak eksklusif buat nambang di area Ertsberg selama 30 tahun. Bayangin, dulu itu 30 tahun, setelah itu diperpanjang lagi kontraknya. Dan setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Sejarah eksploitasi sumber daya alam paling legendaris di negeri ini tahun 1988. Freeport nemuin harta karun yang lebih besar, yaitu Grasberg, salah satu cadangan tunggal tembaga dan emas terbesar di planet bumi. Kontrak pun diperpanjang sampai tahun 91. Selama puluhan tahun, Freeport memang jadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dan konon kabarnya ada salah satu konspirasi, salah satu bukti bahwa pembayaran Freeport paling besar adalah buktinya Monas. Tuh lihat, salah satu tugu nasional kita itu ada ikon emasnya. Tapi coba tebak, keuntungan terbesarnya lari kemana? Ya tentu aja ke perusahaan induknya di Amerika Serikat. Lebih parahnya lagi, dampak operasinya itu bikin ngelus dada tiap hari kalau denger informasi gitu. Mereka membuang ratusan ribu ton batuan sisa tambang atau bernama tailing langsung ke sungai-sungai setempat seperti Sungai Askwa. Akibatnya hutan hujan tropis di dataran rendah itu mati. Ekosistem hancur, belum lagi isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Amoume ataupun Kamoro yang tanahnya dianggap sakral. Nah, Freeport adalah contoh yang nyata, yang real saat ini terjadi, bahwa korporasi raksasa dari negara adidaya bisa punya posisi tawar yang luar biasa kuat di negara berkembang. Nah, beberapa opini itu juga berseliweran. Freeport itu bukti paling telanjang penjajahan ekonomi. Mereka ngeruk emas dan tembaga kita, ninggalin kerusakan lingkungan parah, dan cuma ngasih kita itu recehan. Pemerintah kita selama puluhan tahun seolah-olah lumpuh, nggak berdaya melawan lobi-lobi mereka. Apakah faktanya seperti itu? Sejak era reformasi, taring Indonesia itu mulai tumbuh, Bray. Titik baliknya terjadi pada tahun 2018. Setelah negosiasi yang benar-benar alot banget dan dramatis, pemerintah Indonesia melalui BUMN atau Inalum berhasil membeli 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia dengan nilai 3,85 miliar dolar. Dan ini adalah momen bersejarah. Status kontraknya berubah. Dan yang terpenting, kini mayoritas keuntungan dari tambang raksasa itu masuk ke kas negara.
Proses divestasi ini menunjukkan meskipun pengaruh korporasi AS dahsyat banget, kedaulatan ekonomi sebuah bangsa pada akhirnya bisa ditegakkan. Butuh waktu puluhan tahun, tapi ya tetap bisa. Di fase 3 ada utang dan perdagangan hari ini. Terus gimana sekarang, Bray? Apakah kita masih kejebak utang sama Amerika? Menurut data dari Bank Indonesia, total hutang luar negeri kita itu memang ratusan miliar dolar. Tapi penting banget kita lihat siapa yang ngasih utang. Nah, di bagian ini. Jadi data terbaru yang pernah gua dapet setelah gua riset kemarin itu per Oktober 2023 nunjukin bahwa pinjaman langsung dari pemerintah Amerika ke pemerintah Indonesia itu jumlahnya relatif kecil. Cuma sekitar 232 juta dolar. Bahkan nggak masuk 5 besar negara pemberi hutang terbesar buat pemerintah kita. Justru pemberi pinjaman terbesar adalah Jepang. Setelah itu diikuti Jerman dan Prancis. Sebagian besar utang kita sebenarnya datang dari investor swasta global yang beli surat hutang negara dan lembaga multilateral seperti Bank Dunia ataupun BPA atau Bank Pembangunan Asia. Jadi narasi kita ngutang banyak sama Amerika itu sebenarnya kurang tepat. Malah dalam beberapa kasus utang ke AS itu dirubah menjadi program positif. Contohnya skema Debt for Nature Swap, di mana AS setuju menghapus sebagian hutang kita, sebagai gantinya Indonesia ini berkomitmen mendanai program konservasi laut. Kalau dari sisi perdagangan, AS ini jelas satu mitra terpenting kita. Kemitraan strategis komprehensif atau CSP tadi, yang baru itu tujuannya justru untuk memperkuat hubungan ekonomi. Terutama di sektor mineral kritis kayak nikel buat baterai mobil listrik. Nah, mungkin ada beberapa opening berseliweran seperti utang kita secara total ya tetap gede, Bray. Nah, ini yang bikin rentan ditekan sama sistem ekonomi global yang dipimpin AS. Perjanjian dagang kayak nikel itu cuma akal-akalan biar kita makin terikat sama sistem mereka. Nah, faktanya apakah seperti itu? Datanya jelas, ketergantungan hutang langsung ke pemerintah AS itu kecil. Dan hubungan ekonomi kita sekarang lebih mengarah ke kemitraan dagang dan investasi yang saling menguntungkan. Bagi pemerintah Indonesia, kerjasama nikel ini tuh dilihat sebagai pintu masuk strategis ke rantai pasok industri kendaraan listrik global yang lagi booming sekarang. Terus hasilnya gimana? Lagi-lagi gambarannya agak sedikit abu-abu nih. Posisi penjajahan ekonomi punya dasar yang kuat kalau kita itu lihat sejarah kelam Freeport dan pola ketergantungan dan yang diciptakan Orde Baru. Tapi fakta-fakta hari ini menunjukkan ada pergeseran bahwa Indonesia punya posisi tawar yang lebih kuat dan aktif menggunakan kemitraan dengan Amerika Serikat untuk mencapai target pembangunannya sendiri. Sekarang mari kita pindah ke pilar terakhir, pilar yang paling sering dianggap sepele tapi dampaknya mungkin yang paling dalam, yaitu pilar budaya. Kalau penjajahan politik pakai tentara dan penjajahan ekonomi pakai duit, penjajahan budaya itu pakai sesuatu yang jauh lebih licin. Contohnya apa? Gaya hidup. Istilah kerennya imperialisme budaya atau soft power. Kemampuan sebuah negara buat mempengaruhi negara lain lewat daya tarik budayanya, bukan lewat paksaan. Dan soal ini Amerika Serikat masih jagonya. Oke, mari kita lihat seberapa dalam pengaruh ini merasuk ke sendi-sendi kehidupan kita di Indonesia. Oke, pertama itu adalah invasi senyap lewat layar kaca dan musik. Seperti yang kalian tahu, pengaruh budaya Amerika itu bukan baru kemarin sore. Itu udah terjadi secara masif sejak zaman Orde Baru. Waktu keran politik dan ekonomi dibuka lebar-lebar. Mulai dari TV, film, radio jadi kendaraan utama dari budaya ini, Bray. Film-film Hollywood itu membanjiri bioskop kita. Mulai dari kota besar sampai pelosok. Kalau sekarang ditanya siapa coba yang nggak tahu film Avenger? Siapa coba yang nggak tahu Captain America? Atau mungkin siapa yang nggak tahu Superman dan Batman? Bahkan kisah koboi, pahlawan super Marvel, dan drama romantis ala Amerika menjadi menu wajib. Kalian sadar atau tidak bahwa itu membentuk imajinasi dan cita-cita satu generasi. Dulu, serial TV seperti Beverly Hills atau Friends jadi penentu apa yang dianggap keren sama anak muda. Sekarang, tanpa disadari, serial Netflix dan HBO jadi kiblatnya. Ya meskipun dikit-dikit ada yang menggunakan rujukan dari K-pop ataupun drama-drama Korea memang ada.
Dan setelah itu di dunia musik lebih parah lagi, Bray. Nah, kalau kita lihat ada pop, rock and roll, jazz sampai hip hop diadopsi dengan cepat. Suara Elvis Presley, Michael Jackson, Nirvana sampai Billie Eilish menjadi soundtrack kehidupan kita sehari-hari. Seringkali membuat musik tradisional itu terasa ketinggalan zaman. Kalau kita dengar orang main gamelan, wah itu mistik. Kalau seandainya kita dengar orang main angklung, itu nggak keren. Seperti itu. Nah, opininya, ini kan cuci otak massal berarti, Bray. Hollywood dan MTV itu senjata propaganda yang dahsyat dan tank. Oke, sabar dulu. Pelan-pelan. Mereka itu menanamkan tidak secara langsung, tapi mereka menanamkan nilai-nilai individualisme, kebebasan tanpa batas, dan konsumerisme yang menggerus nilai gotong royong dan kearifan lokal kita. Bagaimana dengan faktanya? Pengaruh ini adalah fenomena global yang nggak bisa dihindari. Bukan cuma di Indonesia, dan jujur aja, film dan musik Amerika itu punya daya tarik universal karena kualitas produksinya memang benar-benar tinggi dan ceritanya bisa menyentuh emosi dasar manusia. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau dominasi ini menciptakan ketidakseimbangan. Budaya lokal jadi harus berjuang mati-matian cuma buat dapat panggung di negerinya sendiri. Itu sebenarnya dampak yang paling terasa, Bray. Setelah itu di fase 2 dalam budaya ini yaitu konsumerisme, merek dan gaya hidup ala Amerika. Pengaruhnya ini nggak berhenti di hiburan, Bray. Itu meresap sampai ke cara kita berbelanja. Merek-merek Amerika jadi simbol status, modernitas, dan kesuksesan. Pakai jeans Levi's, sepatu Nike, nyeruput kopi Starbucks sambil nenteng iPhone, itu semua seolah jadi paket standar identitas warga global yang diadopsi anak muda kita. Ya enggak? Atau kalian salah satu dari itu? Nah, gerai makanan cepat saji nih sekarang itu banyak banget kayak McDonald, KFC, dan Burger King menjamur di seluruh negeri. Mereka nggak cuma jualan ayam goreng atau burger, Bray. Mereka menjual pengalaman dan gaya hidup ala Amerika. Duduk di sana terasa lebih modern daripada makan di warteg. Kalian bisa kombinasikan budaya itu selalu muncul juga di film-film Hollywood yang dari Amerika. Gaya busana kita juga ikut terseret, mulai dari jas, dasi, gaun malam, sampai pakaian kasual kayak kaos dan jeans jadi standar di banyak acara. Pelan-pelan pakaian tradisional kita kayak batik atau kebaya jadi terpinggirkan, cuma dipakai di acara-acara tertentu, dan mungkin beberapa ada yang bilang norak pakai batik. Nah, berarti opininya bahwa ini penjajahan gaya hidup namanya. Kita digiring jadi konsumen loyal produk Amerika yang bikin korporasi mereka makin kaya raya. Gak secepat itu. Keinginan buat jadi kayak orang Amerika bikin kita kehilangan jati diri dan rasa bangga sama produk dan budaya sendiri. Setelah itu, fakta budayanya, globalisasi mereka itu rumit, Bray. Di satu sisi, memang benar itu mendorong budaya yang lebih seragam. Tapi di sisi lain, budaya lokal kita itu punya daya tahan yang luar biasa. Budaya kita nggak mati, tapi beradaptasi. Kita lihat fenomena globalisasi, di mana produk global diadaptasi biar cocok sama lidah lokal. Coba lihat, di KFC ada menu nasi dan sambal. Di McDonald ada McFlurry rasa es teler. Dan ini bukti kalau budaya lokal itu bukan korban pasif, tapi aktif bernegosiasi dengan pengaruh global. Dan pengaruh budaya yang lain yaitu di pendidikan, bahasa, dan cara berpikir. Mungkin pengaruh yang paling dalam dan paling jarang kita sadari yaitu pengaruh tingkat intelektual. Program beasiswa dan pertukaran pelajar seperti Fulbright yang didanai pemerintah AS udah ngirim ribuan calon pemimpin dan cendekiawan kita buat sekolah di universitas-universitas top Amerika. Mereka pulang gak cuma bawa ijazah, tapi juga cara pandang, etos kerja, dan jejaring internasional yang dibentuk selama di sana. Jadi kita udah bahas kan tadi Marvia Berkeley sebagai contoh paling kuat di bidang ekonomi. Setelah itu ada namanya bahasa Inggris sebagai bahasa global. Jadi kunci sukses di dunia bisnis, sains, dan diplomasi. Mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris kalau mau bersaing di panggung dunia. Buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan mayoritas konten di internet didominasi bahasa Inggris yang secara tidak langsung semakin mengukuhkan cara berpikir ala barat yang dipimpin oleh Amerika. Nah, mungkin beberapa ada yang beropini, pendidikan gaya barat dan dominasi bahasa Inggris itu cara paling halus buat menjajah pikiran. Generasi terpelajar kita diajarin mikir pakai teori dan kerangka kerja yang lahir dari konteks barat yang belum tentu cocok buat mecahin masalah di kampung kita sendiri. Ini menciptakan ketergantungan intelektual.
Apakah seperti itu faktanya? Faktanya, yaitu menguasai bahasa Inggris dan sekolah di luar negeri itu adalah aset kompetitif di era global. Dan itu membuka akses kita ke ilmu pengetahuan dan teknologi terdepan. Banyak lulusan AS yang pulang dan memberikan kontribusi besar buat Indonesia. Masalahnya bukan pendidikannya, tapi kemampuan kita untuk mengadaptasi dan mengkontekstualisasikan pengetahuan itu untuk kepentingan nasional, bukan cuma menelannya mentah-mentah. Sekarang kita sampai di kesimpulannya. Jadi kita udah menempuh perjalanan panjang, membongkar hubungan 75 tahun yang super rumit antara Indonesia dan Amerika. Kita udah lihat juga bahwa klaim panas dan kita adu dengan data sejarah nih, angka ekonomi dan benang-benang budaya. Sekarang mari kita balik ke pertanyaan awal yang heboh itu. Beneran gak sih Indonesia itu dijajah secara diam-diam oleh Amerika? Jawabannya Bray, gak bisa hitam putih. Gak sesimpel bilang ya atau tidak. Kalau kita definisikan penjajahan secara harfiah, itu adalah penguasaan total politik, ekonomi, dan militer satu negara oleh negara lain. Maka klaim itu lebih berat ke opini menurut gua pribadi. Dan itu adalah sebuah hiperbola, sebuah kiasan pedas yang dipakai untuk menggambarkan sebuah kenyataan yang gak nyaman. Adanya pengaruh Amerika Serikat yang luar biasa dan seringkali timpang terhadap Indonesia. Tapi opini ini lahir dan tumbuh subur dari fakta-fakta yang nyata tentang pengaruh, dominasi, dan ketergantungan yang telah mewarnai sejarah modern kita. Mungkin istilah yang lebih pas bukanlah penjajahan, tapi hegemoni. Nah, apa itu hegemoni? Hegemoni adalah kepemimpinan atau dominasi satu negara atas negara lain yang diterima secara sukarela atau setengah terpaksa karena dianggap menguntungkan atau karena nggak ada pilihan yang lebih baik. Seperti itu. Kalau penjajahan itu terkesan agak melebih-lebihkan. Yang pas yaitu tadi hegemoni tadi, Bray. Jadi dari perdebatan yang dipantik oleh Abu Janda ini setidaknya berhasil membuka obrolan penting tentang posisi Indonesia di panggung dunia dan memaksa kita untuk menengok lagi sejarah kita dengan kacamata kritis untuk nggak lagi terjebak sentimen buta, baik itu anti Amerika ataupun pro Amerika tanpa syarat, dan untuk terus berjuang demi kedaulatan yang sesungguhnya di segala bidang. Terima kasih udah nonton channel Maharu dan sampai jumpa di video selanjutnya.